Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Demi biaya pengobatan ibu, ia rela menikahi wanita 60 tahun. Pas hari pernikahan, hal mengejutkan ini terungkap. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya dan rasanya ingin menyalahkan orang lain. Tapi mungkin ini semua adalah ujian darinya. Selama kita tulus, tetap baik hati dan sabar, Tuhan pasti akan membantu kita. Awalnya, Adi terlahir di keluarga yang kaya raya. Tapi saat umur 7 tahun, ayahnya mengalami kecelakaan mobil dan meninggal dunia. Sejak saat itu, ia bersama ibunya hidup bergantung satu sama lain. Untuk mendapatkan biaya hidup, ibunya harus bekerja ke sana kemari, pergi pagi buta, pulang larut malam. Untungnya, masih ada uang asuransi dan tabungan suami, tapi mereka tetap harus berhemat. Meski umur Adi masih kecil, tapi dia sangat pengertian. Dia akan pergi dan pulang sekolah sendiri. Sesampainya di rumah bisa bantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, cuci baju, masak, dan lainnya. Dengan adanya bantuan Ana, beban ibunya sedikit terbantu. Waktu berlalu begitu cepat, Adi sudah dewasa. Karena pintar di sekolah, ia dapat beasiswa masuk perguruan tinggi. Pada saat ini, Adi akan segera lulus kuliah dalam setahun, namun ibunya menderita kanker usus. Awalnya berpikir ibunya akan memiliki kehidupan baik setelah ia lulus, tapi takdir berkata lain. Setelah ibunya mendapatkan perawatan beberapa kali, tabungan keluarga pun semakin menipis dan hampir tidak ada. Demi mengurangi beban Adi, ibunya ingin berhenti berobat. Hal ini tentu membuat Adi jadi sedih. Adi pun berkata pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ibunya tetap harus menjalani perawatan. Tapi, di manakah Adi harus mencari uang? Suatu hari, Adi baru saja pulang dari rumah sakit. Tetangganya Ibu Yani memanggilnya. Ibu Yani berkata, ada seorang wanita usia 60 tahun yang masih single dan ingin menikah dengan pria muda. Siapapun pria muda yang bersedia menikahinya akan diberikan uang 20 miliar rupiah. Wow, uang ini akan cukup untuk pengobatan ibu. Mendengar hal ini, Adi merasa sangat konyol. Jika itu benar, sungguh menyedihkan dirinya harus menikah dengan wanita 60 tahun. Tapi bagaimana dengan ibunya? Dia tidak bisa mengabaikan pengobatan ibunya. Adi berpikir, tidak peduli benar atau tidak, mending ketemu dulu. Nanti baru dibicarakan lagi. Akhirnya Adi menyetujui tawaran Ibu Yani untuk bertemu dengan wanita tua itu. Saat bertemu, Adi sangat kaget melihat wanita itu masih terlihat cantik dan tidak tampak seperti umur 60 tahun. Mungkin wanita itu berpikir, Adi adalah pria yang lumayan. Jadi, ia langsung setuju untuk bertemu kembali. Setelah beberapa kali bertemu, wanita ini memberikan uang 20 miliar kepada Adi. Belum nikah kok udah dikasih uangnya? Apa wanita ini nggak berpikir Adi akan kabur sebelum menikahinya? Wanita itu berkata, aku tahu kamu adalah pria berhati baik, jadi aku baru mau membantu kamu. Tapi aku ada satu syarat. Tidak peduli apakah ibumu bisa sembuh atau tidak, kamu harus menikahiku. Selamanya tidak akan berpisah, mengerti? Sebenarnya Adi sudah berpikir seperti ini sebelumnya, karena dia berpikir untuk menikahinya, jadi dia harus punya tanggung jawab sebagai suami juga. Pada hari pernikahan yang tidak menepati janji adalah wanita itu. Pengantin wanita yang ada di hadapan Adi adalah seorang gadis cantik yang seumuran dengannya. Ini membuat Adi terkejut bukan main. Apa yang terjadi sebenarnya, dan kenapa pengantin wanita ini tampak tidak asing di matanya? Adi pun teringat setahun lalu, dia pernah membantu gadis ini. Pada waktu itu, gadis ini sedang digoda oleh beberapa pria nakal, dan bahkan sepertinya ingin menodai gadis ini. Saat mendengar teriakan tolong, Adi datang bersama beberapa orang untuk menyelamatkan gadis ini. Adi tidak terlalu ingat kejadian ini, tapi gadis ini menaruh Adi di lubuk hatinya yang terdalam. Jadi gadis ini tertarik dengan Adi.
Wanita 60 tahun itu bukan orang luar, melainkan tante gadis ini. Gadis ini namanya Rina. Sejak kecil sudah yatim piatu dan hanya diurus oleh tantenya. Setelah mengetahui latar belakang gadis ini, tantenya juga mencari tahu latar belakang Adi. Setelah tahu, ternyata Adi adalah orang miskin. Dia memastikan bahwa Adi tidak cocok dengan keponakannya, dan bahkan mengatur agar Adi dan Rina tidak bertemu. Namun Rina tidak peduli. Ia benar-benar cinta pada Adi dan ingin menikahinya. Demi mematikan rasa cinta Rina pada Adi, tantenya menguji Adi dengan pernikahan dan uang jaminan. Ia mengira Adi akan kabur setelah diberikan uang. Tapi tidak demikian, dan bahkan bersedia menikah dengan dirinya yang sudah 60 tahun. Inilah yang membuat hati tantenya tergerak dan menyetujui hubungan Rina dan Adi. Mungkin karena kebaikan dan ketulusan hati Adi, membawanya pada buah yang manis. 6 bulan setelah ibunya dirawat, kondisinya berangsur membaik dan stabil. Setahun kemudian, ibunya berhasil melawan penyakit kanker dan sehat kembali. Adi dan Rina juga sudah menikah dan sedang menunggu kehadiran bayinya. Kini, keluarga Adi tidak hanya sukses, tapi juga bahagia. Ini adalah buah dari kebaikan hati dan kejujurannya selama ini. Istriku bekerja di kota. Ketika pulang, dia mengenakan mantel bulu mahal. Aku curiga dan menampar wajahnya. Ketika aku melihat tangannya, aku malu dan menangis. Aku lahir di keluarga petani biasa. Aku telah bertani sejak kecil. 2 tahun lalu, penduduk desa memperkenalkan aku dengan istriku saat ini. Ketika kami menikah, orang tuanya meminta mahar 217 juta rupiah. Setelah kami menikah, kami tinggal bersama orang tuaku. Kehidupan kami sangat sulit. Orang tua semakin tua, mereka tidak dapat lagi melakukan banyak pekerjaan berat. Aku lahir dengan kaki cacat, aku berjalan dengan tertatih-tatih, dan aku bergantung pada istriku untuk melakukan banyak pekerjaan di rumah. Setelah lebih dari setahun menikah, istriku mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup hanya dengan tinggal di rumah. Jika terus hidup seperti ini, maka akan sulit. Jadi dia berpikir untuk pergi bekerja, namun aku tidak menyetujuinya. Tetapi dia tidak mendengarkan aku, dia tetap pergi. Dia hanya mengambil beberapa baju dan pergi keluar bersama orang-orang di desa. Beberapa hari kemudian, dia menelpon, memberitahu bahwa dia bekerja di pabrik. Pekerjaan itu tidak lebih melelahkan daripada melakukan pekerjaan pertanian di rumah. Dia juga mendapatkan makanan sehari-hari. Aku sangat lega ketika mendengar dia mendapat makan di tempat kerja. Dari bulan kedua, dia bekerja, dia mengirimi aku uang setiap hari. Ketika di pertanian sedang sibuk, dia menyuruh aku untuk mempekerjakan. Jadi, aku tidak terlalu lelah. Setelah tahun kemudian, uang yang dia kirimkan dari 4 juta rupiah menjadi 10 juta. Beberapa saudara mengingatkan aku, bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekarang. Apakah aku tahu apa yang benar-benar dilakukan istriku di luar? Dia kembali selama tahun baru, mengenakan mantel bulu, dan membeli banyak barang yang selanjutnya membuktikan apa yang dikatakan saudaraku sebelumnya. Bahkan jika gajinya tinggi, dia tidak akan mampu membeli mantel bulu. Dia pasti melakukan sesuatu yang tidak benar. Penduduk desa juga mengatakan bahwa istriku menghasilkan uang kotor dan melayani pria di luar. Aku berteriak dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang. Dia hanya mengatakan dia mendapatkannya dengan bekerja. Aku bertanya dari mana dia mendapatkan mantel bulu. Dia bilang itu diberi oleh orang. Aku tidak dapat menahan amarah dan menamparnya. Dia menangis lama sekali. Kemudian ketika aku berulang kali bertanya kepada istriku, dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah bekerja di pabrik selama beberapa waktu, dia merasa penghasilannya terlalu sedikit. Dia mendengar bahwa gaji pengasuh ibu yang baru melahirkan sangat tinggi. Jadi dia bekerja sebagai pengasuh ibu yang baru melahirkan. Benar saja gajinya tinggi, tapi juga sangat lelah. Ketika dia baru bertemu dengan seorang anak yang tidak mudah diurus, dia tidak bisa tidur semalaman. Dia menunjukkan tangannya yang semuanya pecah-pecah yang digunakan untuk mencuci pakaian dan popok ibu dan anak. Dan mantel bulu itu diberikan kepadanya oleh majikannya untuk berterima kasih padanya karena telah merawat anak dengan baik. Melihat tangannya, aku menutupi wajahku dan menangis. Bagaimanapun aku seorang pria, tapi bergantung pada seorang wanita untuk menghidupi keluargaku. Aku telah mendengar desas-desus di luar dan meragukan istriku.
Aku benar-benar malu. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.